Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Dia yang menciptakan jagat raya. Dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan bumi. Langit dicipta oleh Allah 7, bumi pun demikian. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Talaq. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah mencipta 7 langit dan bumi juga demikian. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta matahari, yang mencipta bulan, yang mencipta semua bintang-bintang dan seluruh galaksi yang ada di angkasa raya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mencipta pegunungan, dia yang mencipta lembah, dia yang mencipta lautan, dia yang mencipta segala kehidupan yang ada di dalam samudra, di dalam laut. Dia yang mencipta semua apa yang ada di dalam perut bumi dari berbagai macam jenis dan bentuk serta nilainya, dari makhluk-makhluk Allah yang besar, yang kecil, yang terlihat oleh mata, yang tidak terlihat oleh mata. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah di bawah pengaturan Allah. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang telah memberi kita semua rezeki untuk hidup di muka bumi ini. Rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya tidak terhingga. Dan bukan hanya kita manusia yang mendapatkan pemberian Allah, seluruhnya. Dari bangsa manusia, dari bangsa hewan, dari tanaman dan tumbuhan. Semuanya mendapatkan dan menerima rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu dabbah pun. Tidak ada satu dabbah pun. Dabbah adalah makhluk yang melata, manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali atas Allah lah jaminan rezekinya Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, yang menjadikan kita muslim. Bukan orang tua kita yang menjadikan kita seorang yang beragama Islam, bukan karena negara kita, tetapi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita menjadi seorang muslim. Allah yang memberikan kita hidayah sehingga kita menjadi seorang yang beriman. Maka nikmat iman, nikmat Islam, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adalah nikmat Allah yang paling besar, yang tidak bisa dinilai dengan bumi, tidak bisa dinilai dengan dunia dan isi-isinya. Nikmat dan pemberian Allah yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di alam semesta ini? Dari terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, ya, munculnya bulan dan terbenamnya bulan,
munculnya bintang dan hilangnya atau terbenamnya bintang-bintang, pergantian siang dan malam, berhembusnya angin, turunnya hujan, riaknya gelombang di lautan, atau bisa menjadi besar yang menerpa dan menghantam pinggiran pantai, atau menghantam segala macam yang menghadangnya dari gelombang tsunami dan gelombang-gelombang yang besar dan dahsyat di tengah lautan. Itu semuanya adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, diatur dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tumbuhnya tanaman, rentesan atau tetesan-tetesan butiran-butiran hujan yang turun dari langit, itu semuanya ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan yang menimpa manusia, kebaikan yang diraih, keburukan yang menimpa manusia, itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini adalah rukun iman yang harus kita imani. Salah satu dari rukun iman yang harus kita imani, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami cipta dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala mencipta, dan sebelum mencipta Allah Subhanahu wa taala, ilmunya meliputi segala sesuatu. Makanya tingkatan-tingkatan mengimani takdir sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil syariat, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Mengimani takdir itu memiliki beberapa tingkatannya 4 tingkat. Tingkatan yang pertama adalah mengimani ilmu Allah yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu yang tidak ada awal dan akhirnya. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa yakunu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengetahui apa yang tidak terjadi sekalipun bila mana seandainya terjadi, Allah maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, dan semua kejadian di alam semesta ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Semua yang diketahui oleh Allah tersebut, semua apa yang terjadi yang telah diketahui oleh Allah tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencipta pena. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Qala wa ma aktub? Qala uktub kullama huwa kain ila yaumil qiyamah. Pertama kali Allah mencipta pena, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena, tulislah. Kata pena, apa yang akan aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ. Kejadian ini sebelum Allah mencipta langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi takdir sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Kemudian ketika masa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tiba, maka Allah berkehendak untuk kejadiannya. Ini yang ketiga, yaitu masyiatullah. Mengimani masyiatullah, bahwa semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kejadian itu terjadi, ya, berputarnya siang dan malam, terbitnya matahari dan bulan, terbenamnya matahari dan bintang, dan turunnya hujan, ya, terjadinya apapun kejadian di alam semesta ini, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena semua ciptaan Allah. Langit dan bumi ciptaan Allah,
matahari dan bulan ciptaan Allah, siang dan malam ciptaan Allah, waktu dan zaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Ya, adalah alam. Makanya Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta. Dan alam semesta ini adalah seluruh selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Seluruh yang selain Allah adalah alam. Maka semua alam semesta ini terjadi dan tercipta karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 tingkatan mengimani takdir Allah, bahwa yang pertama adalah mengimani ilmu Allah yang maha luas, bahwa semua yang telah terjadi, yang saat ini terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum diciptanya alam semesta ini. Kemudian sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika terjadinya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya terjadi. Allah yang menghendakinya terjadi. Dan kita harus tahu juga bahwa tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap menghendakinya karena inilah pengaturan alam semesta yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ketika kejadian di alam semesta ini terjadi, maka kejadiannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi adalah ciptaan Allah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang menimpa dunia saat ini dengan tersebarnya bencana COVID-19 yang begitu pesat tersebarnya, begitu cepat tersebarnya dan menimpa umat manusia dunia. Ya, ini adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang perlu kita petik dari kejadian ini. Banyak pelajaran yang wajib kita ambil sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, agar kita bisa menyadari diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memberikan tambahan maklumat untuk bisa menyebarkan kebaikan, maka saya akan bersama kita semua para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, salah seorang dari anggota Hay'ati Kibaril Ulama di Arab Saudi dan juga tenaga pengajar di 2 tanah suci di Masjid Al-Haram di Mekah dan di Masjid Nabawi di Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaga beliau dan semua ulama kaum muslimin dan memberikan manfaat pada ilmu yang mereka wariskan kepada ummah. Ma'asyiral muslimin, tulisan yang beliau tulis temanya adalah usulun sittatun lil iftiqari ila Allah fi syiddah. 6 pondasi, 6 landasan untuk selalu menjadi fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam saat dan kondisi yang sempit, dalam keadaan musibah. Dan tulisan ini beliau peruntukkan kepada kaum muslimin di tengah-tengah tersebarnya COVID-19, wabah virus corona yang menimpa dunia. Dan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ini perjumpaan pertama, mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati serta diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.